spesialnya tentang KB ini sendiri ya? Kalau masalah KB tuh biasanya KB dilakukan dengan apa sih gitu? KB itu biasanya dilakukan dengan cara banyak ya, banyak banget ya sih dengan cara ada yang dengan cara minum pil dengan cara modern ya kan, dan juga yang dengan cara pakai vertikal kabel. Yang paling banyak sih tahu tuh yang namanya kondom itu alat kontrasepsi yang kayaknya semuanya udah tahu. Bener banget. Semuanya punya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Alat-alat juga kontroversi kontrasepsinya gitu. Nah, KB sendiri tuh dengar ada banyak kontroversi dari segi Islam dan sains ya. Bener banget, bener. Karena dari segi pandangan Islam dan sains tuh bisa merujuk ke kesehatan ya. Jadi kayak bener-bener agak, ya ada yang kayak menyetujui, ada yang tidak. Kembali ke awal tadi. Banyak ya, jadi Kayak siapa sih ulama yang menyetujui itu siapa aja sih gitu. ulama yang menyetujui tahu aku ada 3 gitu. Itu agama Islam kan? Agama Islam ya, dari agama Islam. Yang pertama tuh ada dari Imam Al-Ghazali. Pasti kamu tahu karena udah terkenal banget ya. Bener. Iya bener. Yang kedua itu ada dari Syekh Al-Harari. Ya, mungkin ini agak sedikit tidak familiar deh. Ya. Nah, yang ketiga sendiri tuh ada dari Syekh Mahmud Syautut ya. Syautut ya, siapa sih? Nah, itu pasti kamu tahu juga kan? Oh iya benar-benar Pak. Tapi selain yang menyetujui pasti namanya kontroversi. Pasti ada juga yang tidak menyetujui. Bener banget, benar. Kamu tahu nggak yang tidak menyetujui itu siapa banget sih? Tahu tuh ada 2 gitu ya, namanya tuh Profesor Dr. Muhammad Makhor, dan yang kedua itu ada Abdul Allah Al-Maududi. Ya, yang Muhammad Makhor itu tuh kayak ada tulisan gitu ya, judulnya tuh Family and Planning gitu ya. Dia tuh menceritakan kayak ya di buku itu dia kayak alasan kenapa dia menekan KB Gitu. Oh, denger-denger tuh karena beliau juga punya prinsip ya, kayak kalau misalnya tidak ada, maksudnya tidak menghalalkan segala cara gitu, hal yang dilarang gitu. Di dalamnya. Terus masalah apa sih KB itu kayaknya di Majet tuh ada beberapa yang kayak berhubungan dengan KB ya, kayak seperti aja apa sih, kayak Hanafi, terus Syafi'i ya kan, terus Hanbali dan Syafari ya. Ada 4 mazhab ya guys ya. Tapi yang Syafi'i itu kayak dia tuh bilang kayak boleh KB tanpa izin istri gitu. Boleh KB tanpa izin istri. Tapi yang selain Syafi'i tadi tuh kalau mau KB tuh harus izin istri ya. Oh jadi gitu ya. Bener-bener. Tapi dengar-dengar KB sendiri tuh udah ada dari zamannya Rasulullah ya. Nah bener. Itu ternyata KB udah ada guys. Jadi tapi KB yang dimaksud tuh ada sebenarnya ya. Sebenarnya tuh Hazel. Ya Hazel ya. Besar kayaknya apa sih? Corpus Intractus ya. Iya betul. Itu bahasa kerennya ya. Waduh. Bahasa Indonesia mas senggama terputus. Senggama terputus. Jadi itu senggama terputus tuh kayak apa sih, kayak memang tidak bisa membuahi sel telur gitu ya. Seperti itu ya. Tapi kan kalau di zaman Nabi itu belum ada yang namanya alat kontrasepsi modernnya. Itu biasanya caranya kalau nggak salah dengan mengeluarkan hasil ejakulasi itu di luar kan? Di luar. Jadi secara manual ya. Bener manual. Tapi ya kembali lagi ya sih ketetapan sama Allah. Jadi kalau cara begitu ada juga yang kayak kebetulan gitu ya guys sih. Kan itu semua udah maksudnya tidak ada yang sempurna ya nggak sih? Di luar kehendak kita gitu. Bener banget. Nah, kalau menurut kamu tahu nggak sih Wis tentang fatwa? Menurut fatwa tuh tentang hadis sendiri itu apa sih? Kayaknya tuh yang saya baca ya itu fatwa tuh kayak memperbolehkan KB asal nggak demi kesehatan si ibunya gitu. Terus keguguran itu dilarang, nggak diperbolehkan gitu loh. Yang menggugurkan aborsi ya, padahal aborsi itu nggak boleh kecuali itu kalau misal kayak mengharuskan ibunya untuk menggugurkan. Jadi kayak si janin itu membahayakan gitu. Balik lagi demi kesehatan. Nah benar, demi kesehatan. Terus ada kamu bener nggak sih yang vaksektomi itu Aku tahu itu yang sama salah satu ini kan kontrasepsi modern ya. Iya, kenapa tuh? vasektomi dan ya kan si Mui kan vasektomi, tubentomi itu kan nggak pemotongan, kalau tubentomi pemotongan tumbang mati, kalau vasektomi pemotongan saluran sperma testis gitu ya.
benar-benar. Nah, kan di dalam Al-Quran dalam hadis saja tuh udah dijelaskan ya. Kalau misalnya mau kami ya tentunya dengan alasan-alasannya yang tepat gitu, yang nggak bisa kesehatan gitu, ada kehamilan, ada cara kehamilan gitu, biar kayak ekonominya stabil, mental si ibu juga, ya kan? kan banyak gak sih bisa kasus-kasus yang terjadi tuh kayak karena jarak kehamilannya deket malah jadi membahayakan si ibu malah jadi meninggal. Bener, itu kayak udah ada kayak kasus kita yang kayak dia gimana tuh, Caesar kan apa namanya, Caesar kan harusnya kan lebih kurang dari 3 gitu ya, karena itu ada lebih dari 3 gitu ya, sampai si dokter gak menyangka, aduh itu ya bahaya banget, ya agak diperbolehkan banget. Oh, aku juga punya ini loh jadi aku punya tante dan dia tuh apa namanya meninggal karena dia sesarnya itu karena jarak kehamilannya tuh deket banget berapa tahun itu cuma beda setahun doang setahun. Nah itu tuh langsung kayak selang sebulan tuh tante meninggal gara-gara ada salah satu komplikasi gitu. Nah, guys, makanya bahaya banget. kami ditentukan tuh yang waktu tertentu dengan alasan tertentu gitu ya, bener banget kak. Masalah itu juga kayak ada tahu yang kayak dia kena apa namanya baby blast gitu, dengan jarak baby blues gitu, jarak kehamilannya kan, ketika anaknya masih pada toddler gitu loh, Jadi udah harus mengasuh bayi sampai ada yang kayak bunuh diri, sampai dia tuh bawa bayinya mau apa namanya dia bunuh diri di dalam kereta, ada beritanya, beneran pernah baca itu kenapa kami kan sangat diperlukan ya untuk alasan yang tepat dan tertentu gitu. benar banget itu harus ya Bener banget. Kayaknya pembahasan tentang KB kayak udah cukup deh. udah sangat ini ya Luas banget ya. Ini boleh disimpulkan ya dalam pandangan Islam apa sih? Tapi nggak bisa disimpulkan gitu. dalam pandangan Islam KB itu jarak kehamilan ya Kayak diperbolehkan dan kemudian dan Islam itu diperbolehkan ya asal dengan alasan tertentu yang baik, bisa kesehatan si ibu, kayak mental dan kesehatan mental ya segala macam diperbolehkan kalau begitu ya. tapi kalau menurut kamu sendiri kesimpulan dari KB menurut sains itu apa? Kebiasaan itu sangat diperlukan ya, karena apalagi bener kayak seperti tadi asal kesehatan mental si ibu, kesehatan jiwa raganya, ya kan, kayak menunda apa namanya jarak kehamilan, mengatur gitu tuh itu penting banget sih. Kalau nggak tuh takutnya kalau ini tadi seperti tante kamu ya meninggal gitu gara-gara jarak kehamilannya, nanya buat KB dalam sains itu diperlukan, tapi di balik itu juga ada efeknya. Seperti tadi kayak menstruasi tidak normal gitu, terus ada yang menyebabkan kanker payudara, kanker cervix gitu, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Nah ini kita udah bahas banyak banget Udah banget. pembahasannya topiknya Bener banget. kamu seru gak sih pembahasan tentang KB ini? Seru banget kak, jadi kak mencakup bisa dibilang kak lingkaran kehidupan sehari-hari kita gitu, apalagi Kelak kita nanti kan akan menikah ya kayak seorang ibu ya. jadi itu kak bisa buat referensi lah ya, kayak gimana sih kalau kita nanti udah menikah langsung KB nanti gitu, bener banget. Jadi kayaknya udah sangat-sangat cukup ya, kayak kita akhiri dialog kita di sini ya. Nah, Seru banget ya Bener banget. ini jadi banyak gak sih ini yang Bener banget. kita dapatin jadi info-info tentang KB jadi kita mempersiapkan diri gak sih di masa depan nanti ya, bener banget. ini udah cukup ya sebenarnya. Oke Kita akhiri ya. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Dewi Ayu Aprilisa dan rekan saya saya bisa